Jadi kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Jadi kan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian najis, pengertian toharoh, macam-macam najis, pengertian hadas, macam-macam hadas. Terus kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bagaimana sih cara toharoh itu. Jadi cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Jadi kalau kalian terkena hadas, maka kalian mensucikannya dengan mandi wajib, dengan wudhu, dan dengan tayamum. Tergantung apa yang menyebabkan kamu terkena hadas. Kemudian sarana apa sih yang dapat dilakukan untuk toharoh, yaitu kalian kalau akan mensucikan diri, kalian bisa menggunakan air, bisa menggunakan debu, dan dapat juga menggunakan batu. Tapi yang paling utama itu kalian harus menggunakan air. Kalau tidak ada air, kalian baru bisa menggantikannya dengan debu. Kalau nggak ada debu, kamu bisa menggantikannya dengan batu. Terus selanjutnya, air apa aja sih yang dapat dibuat untuk bersuci? Air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air yang bersumber dari alam. Contohnya air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, dan air embun. Kemudian Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mandi wajib. Mandi wajib itu biasa disebut juga janabat atau junub. Orang melakukan mandi wajib itu, kemarin kan Ibu sudah dijelaskan, karena orang itu telah melakukan berhubungan suami istri, terus keluar mani. Terus kalau perempuan itu haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Jadi kalau orang mengalami hal tersebut, maka orang tersebut harus mandi wajib. Bagaimana sih caranya mandi wajib itu? Mandi wajib itu yang pertama, kalian harus niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya seperti apa? Coba. Niatnya itu seperti ini. Nawaitul gusla lirof il hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kalau kalian sudah niat, kemudian kalian itu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Jadi kan biasanya kalau orang menstruasi itu kan ada bekas darahnya. Jadi itu dihilangin terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Setelah itu kalian baru membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalian itu mengguyur tubuhmu itu dari atas, dari rambut sampai ujung kaki. Sebelum melakukan mandi wajib, kita disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, terus mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Itu sunah-sunahnya. Sunah itu kita kalau melakukan dapat pahala, kalau tidak melakukan ya tidak apa-apa. Terus selanjutnya Ibu akan membahas tentang bagaimana cara berwudu. Wudu itu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kemarin juga Ibu sudah menjelaskan kalau orang terkena hadas kecil seperti keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur, terus hilang akal seperti kamu ketiduran, terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan tanpa ada lapisan atau secara langsung. Itu kalian harus mensucikan diri dengan berwudu. Terus kalian pasti sudah tahu kan tata cara berwudu itu seperti apa? Yang pertama itu yaitu niat dalam hati. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul wudu'a lirof el hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala.
Terus kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai sikut. Jadi kalian dikatakan wudhu kalau kalian membasuh tangan sampai sikut. Kalau kalian nggak membasuh tangan sampai sikut berarti wudhunya tidak sah, yaitu mengusap sebagian kepala. Jadi ini kalian nggak perlu mengusap seluruh kepala, tapi disunahkan juga untuk mengusap seluruh kepala. Terus yang selanjutnya yaitu disunahkan membasuh telinga. Yang selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Yang selanjutnya yaitu tertib di sini maksudnya kalian harus melakukan wudhu itu secara runtut urut dari niat. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang tayamum. Apa sih itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Suatu ketika kalian terkena hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus sholat dan di situ tidak ada air. Terus kemudian kalau kamu ada luka di badan kalian yang tidak boleh terkena air, terus dan kamu harus cepat-cepat sholat, maka kamu boleh melakukan tayamum. Terus tayamum itu menggunakan apa sih? Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Jadi debunya itu harus yang benar-benar suci. Selanjutnya yaitu cara bertayamum. Gimana cara bertayamum itu? Yang pertama niat. Niatnya itu seperti apa? Niatnya itu yaitu seperti nawaitut tayamuma istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian kalian ambil debu, kemudian tepuk-tepukkan tanganmu yang ada debunya tadi. Kemudian kalian mengusap muka dengan tanganmu yang sudah ada debunya itu. Kemudian mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Kemudian mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Jadi kamu kan pertama mengusap tangan kanan, terus sampai siku, terus dibalik, terus ke tangan kiri, itu tidak boleh terputus. Jadinya dari tangan kanan langsung ke tangan kiri, tidak boleh terputus gitu. Hikmah toharoh. Hikmah toharoh yang pertama, orang yang bersih akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, orang yang selalu menjaga wudhunya akan bersinar wajahnya saat dibangkitkan dari kubur. Jadi kalau kalian sering menjaga wudhunya, setiap kali kalian terkena hadas kecil, kamu kemudian wudhu, itu pasti nanti kalau dibangkitkan di alam kubur, nanti kalian wajahnya akan berseri-seri. Kemudian dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjadi hidup lebih nyaman. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya lewat grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.